Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Uki di channel Belajar Pemrograman. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini kita akan belajar pemrograman dengan membuat game pertarungan tank atau battle tank menggunakan software Scratch. Namun sebelum kita lanjutkan, kami ingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar dapat terus mengikuti video-video menarik lainnya dari channel Belajar Pemrograman. Ayo kita mulai. Seperti yang telah kita tonton di intro video tadi, game pertarungan tank atau battle tank ini terdiri dari dua tank yang berusaha saling menghancurkan. Tank yang pertama kali terkena peluru tank lain akan hancur dan dinyatakan kalah, di mana tank yang di sebelah kiri merupakan tank yang dikendalikan atau dimainkan oleh pemain. Untuk mengendalikan tank ini digunakan tombol kanan dan kiri untuk menggerakkan tank maju dan mundur, sedangkan tombol atas dan bawah untuk mengatur sudut melontar peluru ke atas dan ke bawah. Dan untuk melontarkan pelurunya digunakan tombol spacebar. Sedangkan tank yang kedua adalah tank lawan yang berada di sebelah kanan yang akan jalan sendiri dari kanan ke kiri dengan kecepatan konstan dan juga dapat menentukan sendiri sudut kemiringan pelontar peluru dengan secara acak dengan sudut antara 0 sampai negatif 90 derajat. Tank lawan ini juga dapat melontarkan peluru sendiri dengan durasi waktu tertentu. Apabila tank lawan sampai menabrak tank pemain, maka tank pemain juga akan hancur dan dinyatakan kalah. Ayo kita buat programnya. Pertama-tama kita akan dapatkan dulu asetnya yang akan kita gunakan di game ini nanti, yang bisa kita peroleh dari internet ya. Jadi kita buka web browser terlebih dahulu, kemudian kita kunjungi URL https://www atau www.kiney.nl/assets/tanks. Untuk URL-nya ini nanti akan kami sertakan di deskripsi ya. Enter, kita tunggu sebentar. Nah, ini nanti aset tanks yang akan kita gunakan dalam permainan kita ya, dalam game kita. Di sini ada beberapa tank dan gambar ledakan seperti itu. Untuk downloadnya kita gunakan tombol download yang ini ya. Kita klik download, kemudian kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Kemudian hasil downloadnya ini dalam bentuk zip, kita klik kanan, kita cut, kita copy ke folder yang sudah kita persiapkan. Di sini saya menyediakan folder Scratch Project, kemudian subfoldernya Tank Battle ya. Kita letakkan di sini, kemudian kita paste di situ. Setelah itu, ini kita bisa tutup ya web browsernya karena kita sudah tidak memerlukan lagi. Kemudian ini kita klik kanan, kita extract all ya, kita extract all, extract. Kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Setelah ekstraknya selesai, ini ya folder hasil ekstraknya, kini underscore tank spec 1 ini, kemudian kita klik, kita pilih yang folder PNG ini ya, kemudian kita pilih lagi folder default size. Nah, di sini ada beberapa gambar aset yang nanti bisa kita gunakan dalam game kita. Kita akan gunakan nanti untuk tanknya itu menggunakan ini ya, tank pemain yang dimainkan oleh pemain itu yang ini, tank musuhnya yang ini ya. Baik, setelah kita memperoleh tanknya, sekarang kita telah memperoleh asetnya, kita siap untuk membuat programnya ya. Kita buka ini Scratch ya, kemudian ini kita hapus dulu ya, delete sprite kucingnya, kemudian kita tambahkan backdrop atau backgroundnya ya, Q's backdrop ya, kemudian kita pilih yang blue sky ini. Maka di sini akan tampil backdrop atau background seperti ini.
Kemudian kita tambahkan give sprite, kita pilih upload sprite, kemudian kita menuju ke yang di sini tadi ya, kita pilih yang mana ini. Kalau belum ya kita telusuri ya dari scratch project, kemudian tank battle, kemudian gini tank spec, kemudian PNG, default size, ya kita pilih yang untuk playernya yang ini, tanks navy body 3 ini ya. Kemudian kita pilih ini, kemudian kita klik open. Nah di sini terbuka seperti itu. Ya, kita kasih size-nya di sini 50%-nya. Kemudian untuk nama sprite-nya kita ganti dengan tank player. Enter. Kemudian kita masih di tank player ya, sprite custom. Kemudian kita convert ke vektor. Kita tambahkan custom baru ya. Use a custom, upload custom. Kemudian kita tambahkan di sini gambar tank tracks ya, ini ya, yang tank track 1. Pilih open. Kemudian ini akan kita copy ya, kita copy ke sini, nanti akan kita jadikan satu dengan body atau badan dari tanknya ini. Ini kita copy, kemudian kita menuju ke ya, kita copy tank track ya, kita copy, kemudian kita menuju ke aset yang pertama tadi yang badannya, kemudian kita pastekan ke situ. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita letakkan di sini ya. Ini masih di depannya body tanknya, maka ini kita body tanknya ini kita klik, kemudian kita pindah ke front ya, seperti itu. Jadi kalau ini kita letakkan di sini, maka sekarang posisinya seperti itu ya. Oke, kita letakkan di situ, kira-kira di sini ya, begini ya. Naik sedikit, naik lagi, naik sedikit lagi ya, begini ya. Nah, begini cukup ya, begini cukup. Kemudian ini kita select all. Oh, ini kita hapus dulu aja ya, yang tank track-nya ini kita hapus. Ini sudah kita tidak perlukan lagi, kita hapus. Kemudian kita menuju ke custom yang ini. Kemudian ini kita select all dengan cara klik pojok kanan, pojok kiri atas, geser ke bawah, kemudian ke kanan begini. Nah, ini akan terpilih semua. Kemudian group ya. Nah, setelah di group, kemudian ini kita klik, kita letakkan di tengah-tengah ini. Nah, di tengah-tengah seperti ini. Jadi titik tengahnya sekarang ada di tengah sini ya, titik pusatnya. Ya, begitu. Kemudian tanknya ini sekarang kita letakkan di posisinya. Di sini posisi X-nya ya. X-nya itu adalah negatif 195. Kemudian untuk Z-nya negatif 140 ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat pelontar pelurunya ya, menambahkan pelontar pelurunya. Use sprite, di sini pilih upload sprite, kemudian kita pilih yang pelontar pelurunya itu yang ini ya, tanks underscore turret 2 ini ya, kita pilih, kemudian kita open. Setelah itu ini kita jadikan 50%-nya ukurannya. Setelah itu custom. Oh ya, ini kita ganti dulu namanya menjadi Canon misalkan begitu, enter. Convert to vector. Kemudian ini titik tengahnya itu kita letakkan di sini ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau pelontar pelurunya ini diputar, itu nanti yang menjadi sumbunya itu di sini ya, bukan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah seperti ini, maka perputarannya nanti sumbunya di sini, maka perputarannya seperti baling-baling begitu kan ya. Kalau di sini ya yang sebagai sumbunya di sini, kemudian nanti kalau dia berputar itu perputarannya ya titik tengahnya, titik pusatnya itu ada di sini.
maka dia bisa seperti naik turun seperti ini. Lebih real ya, gerakannya itu lebih real kayak seperti tank sungguhan untuk kanonnya ini. Begitu. Kemudian ya ini lokasinya itu ada di mana ya? Ya mestinya sama dengan tanknya, tetapi nanti akan digeser sedikit ya, nanti akan kita ubah dengan pemrogramannya. Untuk sementara kita letakkan di sama seperti tanknya dulu, misalkan negatif 195, kemudian negatif 140 untuk Y-nya, dan jadinya kan seperti ini di sana kan ya. Enggak, nanti ini akan kita geser ke atas sedikit, ke atas kira-kira ya 12 gitu ya, 12 ke atas, kemudian atau berarti ditambah 12 ke atas, kemudian ditambah 1 ke kanan, begitu kan ya. Tapi nanti di programnya saja. Kemudian sekarang kita akan menuju ke tank playernya ya, tank playernya, ke kode ya, ke kode. Mulai itu kodenya ya sekarang ya. Juga event when bendera hijau diklik, ketika bendera hijau diklik ya, maka yang pertama ya oke, kita buat variabelnya dulu ya. Kita buat variabel untuk tanknya. Yang pertama adalah posisi X dari tanknya ya, nanti untuk posisi X. Kemudian untuk tank juga, hanya untuk tank juga ya, posisi Z dari tanknya. Kemudian ini bisa kita uncheck biar tidak kelihatan di layar ya. Kemudian set variabel posisi X tadi ya ke negatif 195. Kemudian untuk yang Y-nya juga posisi Y ke negatif 140. Kemudian letakkan tanknya itu di goto XY-nya ya, kita gunakan variabelnya ini ya, posisi X untuk koordinat X, posisi Y untuk mengisi koordinat Y ya, seperti itu ya. Kemudian untuk cannon-nya kita pindah ke cannon ya sekarang ya, ke cannon, sprite cannon. Kemudian pilih event ketika bendera hijau diklik ya, when bendera hijau diklik ya, seperti ini ya, ini terlalu besar ya, seperti ini. Ketika bendera hijau diklik, maka ya supaya ini dia tidak muncul di sini di depan tanknya seperti ini, maka kita pindah ke ininya dulu ya, kita pindah ke belakang tanknya. Supaya pindah ke belakang tank melalui pemrograman ya gampang dengan menggunakan looks ini. Di sini ada go to back layer. Nah, nanti pada waktu dijalankan maka dia akan berpindah di belakang gambar atau sprite tank playernya ini ya. Kemudian ya pada waktu awal-awal permulaan maka dia akan arahnya dari pelontar pelurunya ini atau kanannya itu ya mengarah ke 90 derajat ya, ke sana ya, mengarah ke 90 derajat. Mengarah ke 90 derajat berarti ya point in direction motion ya, point in direction 90 derajat ya, seperti ini. Kemudian ya dia akan menuju tanknya ya, dia lokasinya ada di tanknya, tapi ini digeser ya nanti ya, go to XY. Nah, untuk X-nya itu adalah ya kita kasih operator. Tadi kan mau kita geser, berarti kan dijumlah ya, karena X-nya ke kanan kan, kita geser ke kanan berarti ditambah ya. Sensing kita gunakan posisi dari tanknya, ini kita berubah tank player exposition ditambah 1 ya, ini kita masukkan ke sini. Demikian juga untuk Y-nya ya, untuk Y-nya itu kita gunakan operator penjumlahan juga, kemudian sensing posisi Z dari tanknya.
tank Z position ya, Z position ya, Z position. Kemudian kita berapa digesernya, ini agak ke atas sana ya, berarti kira-kira ya 12 ya, 12. Kemudian ini kita geser dulu untuk menempatkan ininya, kita tempatkan di sini ya. Nah seperti itu ya, seperti itu ya. Kalau kita run, nah sekarang posisinya ada di sini. Ini tanknya, roda dengan rodanya, terus di sini ada cannonnya atau pelontar pelurunya itu. Kemudian kita kembali ke tank player ya, ke tank player. Kemudian kita akan menggerakkan tank playernya ini bisa maju, mundur atau ke kanan dan ke kiri ya, ke kanan dan ke kiri. Maka kita gunakan ini ya, kontrol, dicek terus menerus ya nanti ya, forever loop ya, terus menerus loop atau perulangan terus menerus atau forever loop. Jika if ya, kontrol juga jika ya, if apa, sensing. Nah kita untuk menggerakkannya itu kan tadi menggunakan tombol kanan dan kiri di keyboard ya, ya kita gunakan key ya. Jika key ke kanan dulu, right arrow itu kan berarti panah kanan ya, tombol panah kanan atau kunci panah kanan ditekan, maka change ya, ubah variabelnya itu posisi X ya, posisi X 1. Nah, jadi ke kanan ya. Terus kemudian ini kita copy untuk berpindah ke kiri ya, berpindah ke kiri. Nah, seperti ini kan. Berpindah ke kirinya gimana? Ini ya tinggal diganti left arrow, kemudian posisi X-nya. Ini ya posisi X ya, posisi X-nya itu ya karena ke kiri atau mundur, maka negatif 1 atau ya seperti itu, berkurang 1 ya gitu. Kemudian kalau ini kita run sekarang gimana? Oke, sebentar. Ini kalau kita run belum bisa maju mundur ya. Kenapa? Karena posisinya belum kita ubah ya. Jadi untuk variabel posisi X-nya ini mungkin sudah bisa berubah, tetapi posisi dari tanknya belum kita ubah. Jadi untuk mengubah posisi tanknya itu menggunakan ini goto ya, goto lagi, goto ya dengan variabel posisi X yang sudah dirubah ini ya. X-nya itu adalah variabel X, posisi X ya, variabel posisi X. Kemudian untuk Y-nya ya variabel posisi Y. Nah seperti itu ya. Kemudian kita coba lagi, kita run. Nah sekarang bisa maju mundur seperti ini. Loh tetapi kok itu cannonnya tidak ikut ya, pelontar pelurunya tidak ikut bergerak maju mundur atau ke kanan ke kiri. Ya akan kita perbaiki programnya, akan kita teruskan dulu, belum selesai ya. Untuk cannonnya sekarang ya, di cannonnya itu juga sama ya, kita kasih di sini perulangan terus menerus forever. Apa ya, posisinya ini ya mestinya sama dengan posisi tanknya pada saat dirubah posisinya kan ya. Duplikat kita kasih di sini, ini forevernya kita buang, go to X. Nah, Z ini ya sama dengan posisi tanknya pada saat sudah dirubah. Kalau ini kita run sekarang, nah sekarang sudah ikut kan? Nah, sudah ikut sekarang untuk pelontar pelurunya atau cannonnya. Baik, yang berikutnya sekarang kita akan mengendalikan ini ya, merubah sudut dari sudut dari cannonnya ini atau pelontar pelurunya ini. Ya, kita gunakan if lagi ya, kita gunakan if lagi. Kita akan gunakan if, tapi if else ya. Kenapa if else nanti akan tahu. If ya, if apa yang ditekan sekarang, yang ditekan itu adalah panah ke atas ya, ke atas, maka nanti ini ke atas, bergeraknya ke atas ya, pelontar kanonnya ke atas. Pastikan ke sprite kanon ya, sprite kanon. Kemudian sensing if
key-nya ini adalah up arrow. Up arrow itu panah ke atas ya. Kemudian di dalam if-nya ini kita kasih, salah ini tadi ya. Saya salah. Oke. Ini kita buang dulu. Kita kasih if dulu sini. Maksudnya begini. Nah, maksudnya begini. Di dalamnya ini baru nanti ada if else-nya. Begitu kan? Oke. Kita kasih if ini ya. If up arrow, panah atas ditekan, maka ya, panah atas ditekan, keyboard ya, di tombol, maka pakai kontrol if else. Ya, di sini ada if-nya lagi, ada if, ada else lagi. Jika ini ditekan, tombol ke atas ditekan, tombol panah atas ditekan, maka diperiksa lagi. Jika, ya. Jadi kenapa di sini ada pemeriksaan lagi? Ini untuk memeriksa supaya nanti arah dari perhatikan ya ini ya, arah dari pelontar pelurunya itu tidak seperti ini. Nah, dikasih batas. Kenapa kok tidak sampai ke belakang begini ya? Karena belakang kan tidak ada musuhnya. Musuhnya kan cuma dari depan sini. Kalaupun misalkan nanti permainannya, skenarionya itu dia ada di tengah-tengah, kemudian musuhnya dari depan dan dari belakang seperti ini, ya bisa saja seperti itu. Tapi untuk saat ini nanti kita batasi ya, kita batasi supaya kalau nanti kanannya itu sudah seperti ini, vertikal seperti ini, tegak lurus vertikal seperti ini, maka kalau ditekan tombol ke atas, ditekan tombol panah atas, itu posisinya tetap gini terus ya, posisinya tetap gini terus. Maka di sini ada batasannya ya. Batasnya gimana batasnya? Batasnya itu adalah ya, batasnya itu adalah jika ya, jika ini ada kurang dari ya, kurang dari, kemudian di sini 5, kemudian di sini arahnya. Kenapa kok 5? Ya, nanti akan kita lihat. Kenapa kok 5? Ya, karena di sini arahnya semakin ke atas itu, di sini sudutnya semakin kecil ya kan, perhitungan sudutnya itu dimulai dari yang vertikal ini sampai sudut miringnya ini. Nah, ini coba kita lihat. Nah, nanti pada saat dia itu arahnya itu 5 seperti ini, kurang dari 5 seperti ini, ya apakah dia 4 derajat, 3 derajat, 2 derajat, 1 derajat, 0, maka jadi kalau sudah kurang dari 5 derajat seperti ini, gimana? Kalau kurang dari 5 derajat seperti ini, maka ya arahkan point direction, arahkan ini pelontar pelurunya ini ke 0 derajat ke atas ya. Jadi kalau kurang dari 5 derajat seperti ini, nanti apakah itu 4, 3, 2, 1, 0, dan 0 itu masih tetap di pencet tombol panah atas, maka tetap dia posisinya ada di 0 derajat ke atas. Tidak sampai begini, belok seperti ini ya, begitu kan. Oke, seperti itu ya. Ini poin 0 ya, seperti ini. Jadi di sini ini tetap 90 ya awalnya tadi ya, 90 ya. Jadi kalau ini kita run, kemudian ini kita arahkan ke atas begini ya. Oh, ini belum berfungsi ya, belum berfungsi karena belum ada perputarannya, else-nya belum ada ya. Ya, kalau belum mencapai atau belum kurang dari 5 gimana? Ya, kalau belum kurang dari 5 maka diputer. Ya, diputer ini, else-nya ini. Diputernya 5 derajat saja. Perubahan sudutnya 5 derajat ya. Jadi kalau ini kita run sekarang, seperti ini perubahannya kan 5 derajat, 5 derajat. Ke bawahnya belum bisa ya, karena belum kita kasih kode programnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah mentok ke atas begini, ditekan tombol panah atas, tetap dia ada di 0 derajat. Begitu ya. Baik, sekarang untuk yang
ke bawah. Kalau ke bawah gimana? Kalau ke bawah sama prinsipnya ya, prinsipnya sama seperti ini ya, prinsipnya sama seperti ini. Cuma di sini sekarang diganti ke bawah, down arrow, kemudian nah ini berapa ini kira-kira? Bukan kurang dari, tetapi ya ini ya lebih dari ya. Ini kan semakin ke bawah kan semakin besar sudutnya. Karena apa? Ya antara garis vertikal dan yang garis miring ini. Jadi kalau ke bawah itu semakin besar. Nah, nanti batasannya itu kalau dia itu sudah lebih dari 85, kira-kira segini, ya 86, 87 sampai 90, maka kasihlah nilainya itu atau arahnya itu, directionnya itu 90 derajat. Ya, jadi di sini dikasih operator ya, lebih dari, directionnya itu 85, maka di sini nilainya berapa? 90 ya. Nah, tetap 90 terus. Jadi nanti kalau tetap lebih dari 90 ya tetap kasih 90 ya, tidak begini, nanti hilang, nanti lama-lama balik lagi begini. Kan tidak seperti itu. Aneh jadinya nanti seperti itu. Jadi kita kasih batas. Ini berputarnya ke kanan ya sekarang ya. Motion berputarnya ke kanan. Kemudian di sini berapa derajat? 5 derajat. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba dulu ya. Nah, kita coba dulu. Kita run. Nah, ini ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah. Nah, begini ya. Nah, sekarang bisa ke atas dan ke bawah. Maju, mundur, kanan, atas, bawah, maju, mundur. Nah, sudah berfungsi semua sekarang arahnya. Baik, sekarang kita buat untuk pelurunya ya. Kita buat untuk sprite pelurunya dengan cara seperti ini. Jadi kita gunakan pen aja, use sprite, kemudian pen, kita pilih circle, warnanya kita pilih warna ya coklat aja ya, kita pilih warna coklat seperti itu. Kemudian outline-nya 1 seperti ini ya, hitam, outline-nya hitam 1 seperti itu ya. Ya kita atur 1 ya, kemudian kita perbesar dulu, kemudian dengan menggunakan circle, klik shift, kita buat lingkaran seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita undo ya, undo. Kemudian dengan select ini kita klik, kemudian kita letakkan di tengah-tengah seperti ini. Ya, begitu ya. Kemudian ini kita ganti namanya menjadi peluru. Ya, peluru seperti itu. Setelah itu code, kita menuju ke code-nya. Ketika masih di peluru ya, sprite peluru, event, kemudian ketika bendera hijau diklik, maka posisikan pelurunya ini ada di kanan sini ya. Ya, motion, go to Canon, kemudian kalau ini kita run, ya jadi ada di sini kan ya, seperti itu. Kemudian arahnya sama ya, arahnya sama dengan arah dari Canonnya nanti. Point direction ya, ini point direction sama dengan arahnya. Jadi nanti pas pada waktu dia ditembakkan itu sudutnya, pas pada waktu ditembakkan itu ya sama dengan sudut dari kanannya, sehingga nanti dia ya arahnya gini ya, ke atas gini sesuai dengan sudutnya, kemudian nanti membentuk gerak parabola seperti lintasan parabola seperti itu. Point direction, direction of ya, sensing, kemudian menuju ke ini ya, ini kita ganti dengan Canon, kemudian direction ya, kita letakkan di situ. Kemudian ini kan supaya nanti dia itu arahnya sama dengan arahnya ini, arahnya Canon, maka ini harus maju ya, maju dan pas di ini ya, di pucuknya dari atau di ujung dari Canonnya ini. Soalnya nanti kalau beda jarak seperti ini, nanti dia keluarnya pelurunya itu tidak pas dari ini ya, tidak pas dari ujungnya Canon ini, bisa berbeda nanti ya.
karena di sini ada jarak. Makanya dipaskan di sini supaya nanti dia itu keluarnya dari cannonnya itu atau pelontar pelurunya itu sama dengan sudut cannonnya ya, sama. Nah, begitu kan ya. Nanti kalau di sini bisa-bisa jadi nggak sama nanti dengan sudut cannonnya itu ya, biar pas ya nanti keluarnya itu ya. Jadi di move ya, move 20 ya kira-kira ya, 20. Kalau di sini kita klik, nah ada di ujungnya seperti ini ya. Kemudian di sini ada kontrol forever ya, selamanya apa ya. Jadi kita akan mendeteksi apakah jika pakai key ya, jika tombol spasi itu ditekan ya. Jika tombol spasi ditekan maka nanti akan ditembakkan gitu kan ya, akan ditembakkan. Ini kita gunakan ini duplikat aja ya, duplicate ini kita, tapi yang kita gunakan yang ini saja, yang go to sampai move ini ya, yang ini di situ. Kemudian ya, ini untuk memastikan bahwa nanti pas pada waktu ditekan tombol spasi maka ya pelurunya itu ada di sini ya, seperti ini posisinya ya, sama dengan ini tadi kan posisinya seperti ini. Jadi ini untuk memastikan. Kemudian create clone, dibuat clone-nya saja ya, create clone of myself. Kemudian wait until not ya, not sensing di sini key space. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah supaya nanti pelurunya itu tidak bisa keluar terus-menerus atau diberondong dengan cara menekan tombol spasi secara terus-menerus. Ya, jadi pada saat ditekan tak gitu ya, dia muncul sekali aja. Kemudian player atau pemain harus melepaskan spasinya itu biar bisa menembakkan peluru lagi. Ya, jadi pemain itu tidak bisa kemudian memberondong peluru dengan cara menekan spasi terus-menerus. Begitu ya. Coba kita run dulu sekarang. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kita run seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, ini kok langsung bisa keluar seperti ini ya, nanti akan kita inikan aja. Soalnya apa? Soalnya itu, nah ini pas pada waktu pertama kali dijalankan ini langsung pelurunya itu kan langsung kelihatan. Mestinya kan harus disembunyikan dulu ya, disembunyikan dulu. Pas pada waktu dijalankan programnya, run programnya ya, dia harus disembunyikan dulu ya di peluru ini. Kemudian di sini looks kita sembunyikan dulu, hide ya. Nah, terus pada saat clone-nya itu selesai dibuat ya, when I start as a clone baru dimunculkan, looks di sini dimunculkan. So ya ini. Nah begitu ya. Kalau ini kita run lagi sekarang, nah begitu. Nah, jadi pas pada waktu pertama kali dijalankan ya dia tidak muncul. Jadi, baru munculnya itu seperti itu. Ya, baru munculnya itu setelah dibuat clone-nya. Seperti itu ya. Baik, setelah itu kita akan menganimasikan atau menggerakkan gerak parabola untuk pelurunya ya. Untuk gerak parabolanya kita lihat referensi dari ini ya, buku ini ya. Misalkan gerak parabola, enter, kita gunakan referensi ini, gerak parabola. Di sini ada modul fisika ya, ini ya, kita klik kanan, buka di tab baru ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya, ini gerak parabola ya, bisa dibaca sendiri, tapi kita akan langsung menuju ke sininya saja ya, gerak parabola, biar tidak terlalu melenceng jauh ya. Nah ini kan gerak parabola kan seperti ini ya.
pada saat ditembakkan, ya ini kan gerak parabola seperti itu. Nah, di situ yang fokus kita itu ada di kecepatan ini ya. Nah, ini kita zoom. Gerak dalam arah sumbu X itu adalah Vx V0 cos alfa. Jadi kecepatan mula-mula, kecepatan awal dikalikan cos alfa. Cos alfa itu adalah sudutnya ya tadi ya. Ya, sudutnya. Ya. Ya, seperti itu. Kalau yang Z itu dipengaruhi oleh gravitasi ya. Jadi dipengaruhi oleh gravitasi ya. Berubah tergantung dengan waktu. Kalau yang searah sumbu X itu tidak ya, dia kecepatannya konstan ya, konstan terus ya. Kalau ini ya dipengaruhi oleh gravitasi. Semakin ke bawah semakin cepat karena di sini ada gravitasinya. Ya. Gravitasinya ke arah bawah, maka di sini negatif ya. Ya, seperti itu. Nanti kita akan gunakan ini. Ya. Baik, sekarang jadi kita perlu kecepatan, perlu gravitasi ya. Nah, oke. Ini kita hentikan di peluru, kemudian kita buat variabelnya. Yang pertama itu adalah variabel apa? Variabel kecepatan for this spread only ya, untuk pelurunya saja. Kemudian variabel apa lagi? Gravitasi. Kemudian variabel lagi untuk Vx Vz-nya ini ya. Vx Vz itu adalah variabel kecepatan X sekarang. Kecepatan X sekarang berapa? Kemudian kecepatan Y sekarang. For the spread only juga ya di sini ya. Kecepatan Y sekarang. Nah, seperti ini. Ya. Kok nggak muncul variabelnya? Nah, ini muncul sekarang ya. Tadi nggak muncul. Kecepatan. Oh, ini kita rename dulu kecepatan kurang A ya ini. Ya, supaya tidak. Nah, kecepatan X sekarang, kecepatan Y sekarang, kemudian gravitasi. Oke. Kemudian ya, pada saat when I start as clone, maka kecepatannya itu di set dulu ya ini. Untuk kecepatan itu ini sebenarnya bisa diubah-ubah ya kecepatannya ya, agar semakin seru. Kecepatan awal itu juga bisa kita rubah-rubah ya. Selain sudut dari kanan dan dia bisa maju mundur, kecepatan juga bisa dirubah-rubah, juga lebih seru. Cuma untuk saat ini untuk kecepatannya kita fikirkan dulu aja di sini kecepatannya 18 ya. Kemudian untuk gravitasinya kita kasih di sini nilainya 0,9 ya. 0,9. Nah, kemudian set untuk kecepatan X sekarang atau saat ini, kecepatan X sekarang ini ya. Nah, kecepatan X sekarang, set kecepatan X sekarang. Kecepatan X sekarang itu sama dengan ini tadi. V0 kecepatan kali cos alfa. Jadi kecepatan kali cos alfa. Ya, di sini berarti ada perkalian ya. Kecepatannya berapa? Kecepatannya yang ini tadi kan, variabel kecepatan kali cos alfa. Cos di sini operatornya menggunakan mana ya? Cos itu yang ini ya, tapi kita ganti dengan cos. Nah, ini tapi harus hati-hati ya, karena apa? Karena kalau kita lihat, kita sekarang ke kanan dulu ya, biar kelihatan. Di sini kalau di sekret ini kan sudutnya itu antara sudut yang vertikal ini dengan sudut miringnya, dengan garis vertikalnya ini dengan garis miringnya ini ya, ini sudutnya. Tetapi kalau kita lihat di sini tadi, maka yang menjadi sudutnya itu adalah antara sudut mendatar dan sudut miringnya, bukan sudut mendatar, garis mendatar dan garis miringnya ini membentuk sudut ini. Jadi yang digunakan itu adalah ini, sudut ini. Kalau di Scratch itu yang ini kan.
Nah ini nanti kalau kita gunakan yang sudut sekret yang misalkan langsung directionnya tadi, point directionnya tadi, itu nanti akan salah perhitungannya jadinya ya, karena sudutnya jadi berbeda. Karena yang digunakan itu adalah antara mendatar dan garis miringnya, bukan garis vertikal dan garis miringnya. Nah caranya gimana? Caranya gampang. Kalau misalkan di sini sudutnya itu misalkan 45, karena apa? Karena perhitungan sudutnya di sekret itu dimulai dari yang vertikal ini, bukan yang dari mendatar ini, kan ya. Kalau misalkan di sini sudutnya misalkan 45, ya seperti ini, maka caranya gampang ya. Jadi antara sumbu vertikal dan sumbu horizontal ini kan membentuk sudut 90 derajat ya. Di sini ada sisi miringnya begini, maka ya cara menghitungnya itu gampang, yaitu 90 derajat dikurangi dengan sudut ini. Jadi nanti yang dikoskan itu adalah ya sudutnya yang ini, hasil pengurangannya itu 90 derajat dikurangi sudutnya ini. Ya, begitu kan ya. Baik, sekarang kita menuju ke sini ya. Sini pelurunya tadi, kemudian cos. Nah, cos ini berarti ada pengurangan ya, pengurangan apa? Pengurangan 90 derajat dikurangi dengan direction pelurunya. Direction pelurunya ini. Direction pelurunya. Nah, begini terus ini dimasukkan ke sini. Gini. Nah, begini kan. Terus ini digunakan untuk kecepatan X sekarang ya. Jadi di sini adalah V0-nya tadi kali cos alfa, dimana alfanya itu ya karena perbedaan antara scratch dan yang di ini tadi, di sumbernya ini tadi, sumber bacaan kita, maka ya ini dikurangkan begini saja, 90 derajat dikurangi dengan arah sudutnya ya. Itu juga untuk yang kecepatan Y sekarang ya, cuma untuk yang Z itu ya sekarang ini ganti dengan Z, kemudian yang ini diganti dengan sin ya, dengan sin ini sin. Sin mana tadi? Ini ya sin. Sin. Nah ini G-nya ini mana? Nanti ya, nanti sebentar. G-nya nanti ini dirubah menjadi sin. Ya, begitu kan ya. Begitu. Kemudian repeat until. Nah, ini ada perulangan repeat until ini untuk ini ya, untuk kapan bola itu nanti akan berhenti dan dihilangkan dari layar permainan. Ya, kalau sudah berhenti di bawah sini maka dihilangkan supaya tidak ada di sini terus ya. Repeat until jika posisi pelurunya ini kurang dari posisi tanknya, secara Z ya, posisi Z dari peluru itu kurang dari posisi Z dari tanknya, maka ya perulangan dihentikan, kemudian pelurunya klon pelurunya itu dihapus ya, begitu. Jadi ini ada operator kurang dari posisi Y-nya dari peluru, Y positionnya itu kurang dari posisi Z dari tanknya. Posisi Z dari tanknya, sensing ya, di sini ada gini, kemudian dipilih tank player, kemudian di sini posisi Z dari ininya ya, seperti itu ya, begini kan ya. Terus nah ini tadi untuk kecepatan yang X-nya itu tetap konstan. Kalau yang Z itu dipengaruhi dengan gravitasi kan. Nah ini perubahannya itu ada di sini ya. Jadi change ya, di sini ada change, ubah kecepatan Y sekarang itu dengan gravitasi. Karena di sini negatif, maka gravitasinya di sini adalah positif, maka dikalikan 1 ya. Dikalikan 1, ini dikalikan 1, negatif 1, bukan 1 ya, dikalikan negatif 1,
kemudian di sini kita kasih variabel gravitasi. Ini kan. Nah, ini kan. Sekarang kecepatan Y sekarang tadi, nah sekarang sudah negatif, dikurangi gravitasi kan, karena di sini kan dikurangi gravitasi. Ya. Seperti ini. Sekarang ini dimasukkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian posisinya ini sudah, jadi untuk nilai X sekarang dan Y sekarang itu sudah berubah ya, sudah berubah. Nah, sekarang digunakan untuk memplot ininya, memplot apa? Pelurunya. Nah, memplot pelurunya. Karena gimana? Go to XY ya, go to XY. Go to XY, ya, go to XY, ya, go to XY. Kemudian menggunakan operator penjumlahan apa? Kecepatan exposition untuk X-nya ini ya, untuk X-nya itu adalah exposition ditambah dengan kecepatan X sekarang ya, kan berubah kecepatannya. Kalau kecepatan berubah kan merubah posisinya. Nah, kalau kecepatan berubah kayak mobil kemudian berhenti, kemudian dia mendapat ada kecepatannya, maka posisinya kan juga berubah ya, posisinya berubah ya. Seperti itu. Kemudian di sini kecepatan X sekarang. Oh, ini tadi kecepatan ya, ini kita rubah ini. Kecepatan yang benar. Ya, kecepatan. Nah, gini. Kemudian yang Y-nya juga sama ya, yang Y-nya juga sama. Cuma bedanya itu adalah di sini sekarang apa? Y position ditambah dengan kecepatan Y sekarang, variabel kecepatan Y sekarang. Nah, seperti ini. Sudah jadi ya programnya ini. Jadi keseluruhan programnya akan seperti ini. Sekarang kita coba, kita run, kita atur, kita tembakkan spasi. Nah, seperti itu. Nah, itu. Loh, itu kok masih tetap muncul di situ pelurunya. Nah, ini karena belum kita kasih delete clone ya. Nah, di sini sekarang keluar dari perulangan repeat until, kemudian ini kita kasih delete this clone. Ya, kita run. Nah, seperti itu kan. Nah, seperti itu. Kalau ini maju, kemudian ini kita tembakkan. Nah, seperti itu. Sampai di sini dulu ya video kali ini ya. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu, sampai di tank playernya dulu, tank player yang bisa maju mundur, mengatur sudut pelontar pelurunya, kemudian bisa menembakkan pelurunya, kemudian menganimasikan lintasan peluru dengan gerak parabola. Kemudian nanti untuk video selanjutnya kita akan membuat ini tank musuh, di mana tank musuh ini akan berjalan dari kanan ke kiri secara konstan ya, secara konstan berjalan sendiri. Kemudian dia juga secara periodik bisa mengatur sudut kemiringan kanonnya dan bisa menembakkan peluru sendiri ya, secara periodik. Begitu ya. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Klik like jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian agar mereka juga merasakan manfaatnya, dan jangan lupa tulis komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.